dengan maksud sebagai peringatan. Pada zaman ini umumnya orang-orang telah melalaikan usaha tabligh, sedangkan orang yang telah melakukan usaha tabligh mereka telah merupakan diri sendiri dalam diri sebagai manusia. Terdapat suatu penyakit yang khas, yaitu orang yang memberikan nasihat agama, ceramah, tulisan, taklim atau tabligh kepada orang lain, yang berpikir olehnya ada orang lain sedangkan dirinya sendiri terlupakan. Padahal meskipun memperbaiki orang lain itu sangat penting, tapi memperbaiki diri sendiri jauh lebih penting. Allahu Akbar. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa baginda Nabi SAW memberikan peringatan keras kepada orang yang menasihati orang lain tetapi dia sendiri melakukan kemaksiatan. Ketika malam Mi'raj, baginda Rasulullah SAW melihat sekelompok manusia yang bibirnya digunting-gunting dengan gunting api yang membara. Beliau bertanya, siapakah orang itu? Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, mereka adalah para pemberi nasihat dari umatku yang tidak mengamalkan apa yang mereka nasihatkan kepada orang lain dari kitab. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Sebuah hadis lain menyebutkan sebagian ahli surga akan mendatangi sebagian ahli neraka dan bertanya, mengapa kalian berada di neraka padahal kami masuk surga karena telah mengamalkan nasihat-nasihatmu? Mereka menjawab, karena kami menasihati kalian sedangkan kami sendiri tidak mengamalkannya. Hadis lain mengatakan, siksaan jahanam akan lebih cepat menimpa kepada ulama yang jahat. Mereka sangat terkejut dan bertanya, mengapa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu menimpa kami daripada menimpa para penyembah berhala? Dijawab, orang-orang yang sudah tahu tidak sama dengan orang-orang yang belum tahu. Para ulama menulis bahwa nasihat-nasihat agama yang tidak diramalkan oleh orang yang memberikan nasihat kebanyakan tidak akan bermanfaat. Itulah sebabnya meskipun pada zaman ini setiap hari ada bermacam-macam pengajian, nasihat, ceramah, dan tulisan-tulisan, kegiatan itu kurang berpengaruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran, apakah kamu menyuruh manusia agar berbuat kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kamu berpikir? Surat Al-Baqarah ayat 44. Allahu Akbar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia dan dirinya 4 perkara. Tentang umumnya, untuk apa ia habiskan tentang dirinya, perkara tentang umumnya, untuk apa ia habiskan tentang kemudahannya, untuk apa dia gunakan tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya apakah ia amalkan. Surat Al-Baqarah dari kitab At-Takwir. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal, berkata, yang paling aku takuti dia pertanyaan yang akan ditanyakan kepadaku ketika hari kiamat.
di depan seluruh manusia, yaitu apakah kamu telah mengamalkan ilmu yang kamu pelajari? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, siapakah makhluk yang paling buruk? Beliau menjawab, jangan bertanya kepadaku mengenai hal-hal buruk, bertanyalah mengenai hal-hal yang baik. Makhluk yang paling buruk adalah ulama yang jahat, yaitu ulama jujur, ulama su, ya.